Tiap manusia pasti punya yang namanya emosi. Contohnya, senang waktu kita dapetin apa yang kita mau, kecewa karena kita nggak bisa dapetin apa yang kita mau, dan takut ketika menghadapi apa yang kita mau. Emosi itu hadir hampir di setiap bagian kehidupan manusia. Bahkan dalam hal-hal yang kelihatan sederhana sekalipun, sebenarnya ada emosi yang bekerja di belakangnya. Nah, dalam materi estetika humanism, emosi dijelaskan sebagai perasaan yang ada dalam diri manusia, baik berupa perasaan yang senang maupun tidak senang, emosi baik dan buruk. Emosi juga dapat berupa berbagai perasaan kuat kayak benci, takut, marah, cinta, senang, atau kesedihan. Nah, emosi jadi nggak hanya berkaitan dengan apa yang kita rasakan secara subjektif, tapi juga berhubungan dengan keadaan biologis dan psikologis serta kecenderungan seseorang untuk bertindak. Nah, hal inilah yang bikin emosi jadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Contohnya, ketika seseorang marah, rasa marah tersebut bisa membuat ingin melawan, membantah, meninggalkan situasi, atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya nggak harus dikatakan. Atau kalau orang merasa takut, rasa takut dapat membuat seseorang menghindari sesuatu yang dianggapnya mengancam. Kalau rasa senang, orang itu condong lebih terbuka dan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Tapi ada satu hal yang suka kita lupain, yaitu emosi bukan berarti kita harus selalu mengikuti apa yang diperintahkan sama si emosi tersebut. Kita bisa marah tanpa harus nyakitin orang lain, kita bisa kecewa tanpa harus balas dengan hal yang sama, dan kita bisa merasakan takut tanpa membiarkan ketakutan itu mempengaruhi diri kita sendiri. Disinilah persoalan mengenai emosi mulai menentukan seluruh keputusan kita. Persoalannya itu, emosi yang mengontrol kita atau kita yang mengontrol emosi. Nah, akhir-akhir ini mulai muncul istilah namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Jadi, kita mungkin langsung ngebayangin orang itu sabar, tenang, mampu menghadapi masalah, dan tidak mudah terbawa perasaan. Padahal pada dasarnya, kecerdasan emosi atau emotional intelligence itu dijelaskan sebagai bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk memantau perasaan diri sendiri maupun orang lain, memilah informasi, kemudian menggunakan informasi itu untuk membimbing pikiran dan tindakan. Jadi intinya kalau dijelasin secara sederhana, emotional intelligence ini adalah kemampuan seseorang untuk tidak hanya menyadari bahwa dirinya sedang merasakan sesuatu, tapi juga memahami apa yang sedang terjadi dalam dirinya dan menggunakan pemahaman tersebut untuk merespon. Misal, waktu lagi marah sama orang, respon pertama mungkin pengen langsung ngebales omongan tersebut, atau kita ingin menunjukkan bahwa kita juga tersinggung loh. Tapi kalau orang yang punya emotional intelligence yang baik, pasti mereka akan menahan diri mereka untuk tidak balik marah ke orang tersebut. Nah, Daniel Goleman mengatakan kalau kecerdasan emosional itu sebagian kemampuan seorang untuk mengatur kehidupan emosi dengan intelijensi. Jadi, eh, emotional intelligence ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menjaga keselarasan antara emosi dan pengungkapannya melalui kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Jadi dari sini kita dapat memahami kalau kecerdasan emosional bukan berarti menghilangkan emosi, tapi merasakan emosi, cuma kita punya kemampuan untuk mengontrol si emosi tersebut. Tapi apakah seseorang yang punya kecerdasan emosional itu nggak bisa marah? Jawabannya bisa. Bedanya, rasa marah si orang tersebut nggak secara otomatis menentukan apa yang akan ia lakukan. Kalau misalnya dia marah,
Dia akan langsung menenangkan diri dia sendiri. Jadi nggak melampiaskannya ke orang lain. Apakah emotional intelligence itu penting? Tentunya penting, karena hal ini berkaitan dengan pengendalian emosi atau menekan emosi. Nah, emosi ini dapat dipandang sebagai sumber informasi yang berharga. Jadi, emosi membantu seseorang memahami lingkungan di sekitarnya dan mengambil hikmah dari pengalaman yang terjadi. Karena itu, emosi merupakan suatu proses yang perlu diterima, dipahami, diolah, dan dikelola. Nah, kalau kita melihat emosi sebagai informasi, maka rasa marah tidak harus langsung dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Tapi kita bisa mengolah rasa marah itu menjadi pemahaman diri kita. Tapi nggak selamanya emosi sebagai informasi itu perintah untuk kita melakukan apa. Jadi kalau misalnya kita marah, emosi kan kasih kita informasi bahwa ada yang mengusik kita. Nah, emosi nggak langsung kasih kita komen untuk ngebentak lawan bicara kita atau melakukan hal yang serupa. Nah, ini kenapa emotional intelligence itu penting. Karena kecerdasan emosi memiliki peran dalam menentukan kita akan menjadi apa di dalam suatu pekerjaan. Bahkan dibandingkan dengan IQ, emotional intelligence itu lebih penting. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga melihat gimana emotional intelligence itu penting. Contohnya, orang yang pintar secara akademis, tapi ada juga nih yang sulit menerima kritik. Atau ada juga orang yang kemampuan teknisnya oke, tapi nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ataupun begitu juga sebaliknya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia nggak cuma membutuhkan kemampuan untuk berpikir, tapi juga kemampuan untuk memahami diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional nggak cuma punya satu bentuk, tapi ada tiga, yaitu ability theory, trait theory, dan mixed model theory. Ability theory melihat emosi sebagai sumber informasi yang membantu seseorang memahami lingkungan dan mengambil keputusan. Trait teori berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai dirinya terkait kemampuan dan perilakunya, sedangkan mixed model teori menggabungkan konsep sifat dan kemampuan emosional. Artinya ketika seseorang bicara mengenai kecerdasan emosional, kita sedang membicarakan kemampuan yang lumayan kompleks, yaitu ada kemampuan untuk mengenali emosi, memahami emosi, dan menggunakan informasi emosional yang mengatur emosi. Nah, apakah emotional intelligence itu bisa dilatih? Tentunya bisa, yaitu dengan 5 elemen yang berkaitan dengan kemampuan mengenali diri, memotivasi diri, memahami orang lain, dan membangun hubungan sosial. Yang pertama itu ada kesadaran diri atau self-awareness. Nah, kesadaran diri ini berarti mampu mengenali emosi yang sedang dirasakan, sekaligus gimana sih memahamin kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri kita. Kelihatannya sih kayak sederhana, cuma sebenarnya hal-hal kayak gini tuh justru susah banget diterapin di sehari-hari. Nah, kesadaran diri ini yang ngebuat kita berhenti memberikan respon otomatis dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Nah, kemampuan kedua adalah pengendalian diri atau self-control. Pengendalian diri ini bukan berarti kita nggak boleh mengekspresikan emosi, justru kita perlu mengekspresikan emosi, tapi dengan cara yang nggak bikin situasi jadi lebih buruk. Misalnya, kalau misalnya kita dapat kritikan dan kita tersinggung, mostly kita langsung bales kritikan itu lebih tajam kan, mirroring action. Nah, tapi kalau pengendalian diri ini, kita ambil jeda sejenak dan baca kembali kritikan dari orang tersebut. Setelah itu, kita menenangkan diri, kemudian menentukan apakah respon yang ingin kita kasih ke lawan bicara kita benar-benar sesuai atau hanya yang pengen kita sampaikan aja. Kemampuan yang ketiga adalah motivasi diri. Nah, kemampuan yang ketiga adalah motivasi diri. Pastikan dalam hidup kita mengalami adanya kegagalan, penolakan, kritik, atau situasi yang bikin kita ngedown. Nah, dalam motivasi diri ini, kecerdasan emosional nggak hanya berkaitan dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif, tapi juga kemampuan untuk tetap bergerak maju
menuju tujuan. Kemampuan yang keempat adalah empati. Nah, empati ini berkaitan dengan kemampuan orang memahami orang lain secara emosional dan menunjukkan kepeduliannya dan ketulusan dalam interaksi sosial. Nah, empati ini nggak harus selalu dengan setuju atau perasaan dengan keputusan orang lain. Empati ini artinya kita mencoba memahami bahwa orang lain juga memiliki pengalaman, latar belakang, perasaan, dan sudut pandang yang mungkin beda dari kita. Nah, kemampuan yang kelima adalah keterampilan sosial. Kemampuan sosial Kemampuan sosial menjadi penting karena manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kita berinteraksi dengan keluarga, teman, pasangan, rekan kerja, dosen, maupun orang-orang yang baru kita kenal. Nah, dalam setiap hubungan itu, perbedaan pendapat pasti ada. Nah, keterampilan sosial inilah yang mengelola hubungan dengan orang lain menjadi bagian penting dari kecerdasan emosional. Dari kelima hal ini, sebenarnya semuanya saling berhubungan karena kita perlu mengenal diri kita sebelum kita mengendalikan diri kita. Jadi kita perlu mengelola diri sebelum bisa memahami orang lain lebih baik. Terus apa yang akan terjadi kalau misalnya ternyata emosi kita yang mengendalikan kita? Nah, dalam daily life kita pasti sering banget ketemu sama orang yang gampang marah. Debat sedikit, ujung-ujungnya marah. Dikritik sedikit, ujung-ujungnya marah. Nah, kalau ada masalah sedikit, langsung menyalahkan orang lain. Atau ketika menghadapi kegagalan, orang tersebut langsung nyerah dan ngedown. Sebenarnya kita sering nyebut orang ini antara toxic, emosional, baperan, atau red flag. Tapi sebenarnya itu terlalu objektif. Nah, dalam hal ini, sebutan-sebutan tadi itu nggak berguna karena sebenarnya orang ini punya kecerdasan emosional yang rendah. Di antaranya adalah mengikuti perasaan tanpa mikirin sebab akibat, terus mudah marah, agresif, nggak sabaran, putus asa, atau kurang peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi dia sulit banget nih mengendalikan diri dia dan mood negatif akhirnya take over. Nah, kalau misalnya orang yang punya emotional intelligence yang tinggi, orang tersebut pasti bisa mengendalikan amarah, nggak agresif, punya kesabaran, memikirkan sebab akibat sebelum bertindak, dan berusaha memiliki daya tahan untuk mencapai tujuan dan tidak ngedown pada saat gagal. Tapi nggak berarti orang yang punya emotional intelligence itu nggak pernah marah. Tetap bisa marah, cuman output dia ke lawan bicara itu beda. Kalau orang yang punya emotional intelligence tinggi, ketika dia dapat kritik, pasti rasa pertamanya adalah rasa nggak nyaman. Terus dia punya dua pilihan nih. Pilihan pertama itu mau langsung nyerang orang yang ngasih kritik atau mencoba mencerna kritik tersebut. Nah, kalau misalnya dia tahu pilih yang mana, ya dia akan memperbaiki hasil dari kritikan orang tersebut. Kalau misalnya dia nggak setuju sama hasil kritikannya, nanti dia akan ngejelasin ke orang yang ngasih kritik dengan pelan-pelan. Jadi emotional intelligence itu bukan tentang siapa yang paling sedikit merasakan emosi, tapi orang yang mampu mengelolanya. Tapi apa sih yang memicu perbedaan emotional intelligence orang satu sama lain? Yaitu ada dua. Yang pertama, internal dan eksternal. Internal itu psikologis dan jasmani. Nah, yang kedua ini eksternal itu kayak lingkungan atau lingkungan sekitar dan keluarga, teman-teman, sekolah, kantor, dan semacamnya. Artinya, emotional intelligence seseorang itu nggak langsung tiba-tiba ada, tapi bisa dari dalam diri ataupun lingkungan yang ngasih pengaruh. Intinya, pada akhirnya emosi itu akan ada dalam diri manusia, cuman outputnya itu yang berbeda. Orang yang emotional intelligence-nya tinggi bukan berarti dia nggak bisa marah. Dia bisa marah, tapi cara dia mengelola dan mengeluarkan kemarahannya dia itu berbeda dengan orang yang emotional intelligence-nya tinggi.